Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pembahasan berikut ini, bab 7, yaitu tentang iman kepada malaikat. Membahas tentang iman kepada malaikat ini adalah berkaitan dengan rukun iman yang kedua. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah iman kepada malaikat. Sudah kita sebutkan tadi, iman kepada malaikat adalah merupakan rukun iman yang kedua. Di mana rukun iman yang kedua ini sangat berkaitan sekali dengan iman kepada Allah atau rukun iman yang pertama. Karena merupakan beriman kepada malaikat Allah berarti sekaligus juga mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kompetensi dasarnya adalah memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Jadi kita beriman kepada malaikat itu bukan ikut-ikutan, bukan asal-asalan, tapi memang berdasarkan dalil nakli, yaitu dalil yang berdasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Indikator pencapaian kompetensi ini atau kompetensi dasarnya mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat dan menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan kita. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian mempelajari ini diharapkan dapat yang pertama menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Kenapa tujuan pembelajaran ini penting kita sebutkan? Supaya kita belajarnya terarah. Adapun sub pokok bahasan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama iman kepada malaikat, yang kedua pengertian iman kepada malaikat, yang ketiga dalil nakli iman kepada malaikat, kemudian nama dan tugas malaikat, lalu sifat-sifat malaikat, selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada materi tentang arti iman dan beriman. Iman yaitu artinya percaya atau yakin. Kemudian kalau beriman berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dimaksud malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat berarti kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Jelas. Adapun salah satu dalil nakli yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 1 yang artinya adalah segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan
yaitu untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Ini wallahu a'lam ya, kita tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena kita tidak pernah melihat malaikat. Adapun nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 yang diberitahukan di dalam Al-Quran yang sudah kita sering dengar dari para ustadz, dari para penceramah, dari dai, dari bapak ibu guru yang pernah mengajar kita. Di antaranya yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Untuk ini diharapkan kita semua bisa menghafal ya nama-nama malaikat ini dengan baik dan benar. Jangan sampai tertukar antara Israfil dan Israel karena tulisannya hampir mirip ya. Adapun tugas-tugas malaikat tersebut diantaranya ini juga perlu kita ingat, perlu kita hafal sebagai orang beriman, sebagai mukmin. Yaitu Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi untuk disampaikan selanjutnya kepada umatnya. Kemudian Mikail di sini tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada para makhluk Allah. Yang ketiga adalah Israfil, tugasnya meniupkan sangkakala menjelang datangnya hari kiamat. Yang keempat adalah Izrail, yaitu menjemput kematian atau mencabut nyawa semua makhluk hidup. Kemudian Rakib dan Atid, tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Maka itu kita harus berhati-hati berbuat karena kita meyakini segala gerak-gerik kita ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Baik kita lakukan, Rakib yang mencatat. Buruk yang kita lakukan berarti Atid yang mencatat. Semua tercatat tanpa terkecuali. Karena para malaikat ini tidak bisa lengah, tidak bisa teledor, tidak bisa tidur, tidak bisa lupa ya. Mereka akan mencatat dengan seksama semua apa yang kita lakukan. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kemudian Munkar dan Nakir, ini tugasnya adalah memberikan pertanyaan kepada manusia ketika sudah berada di alam barzah atau dalam kubur. Perlu kita ingat bahwa kita yang makhluk hidup ini pasti mati dan pasti berada suatu saat di alam barzah. Ketika itulah malaikat Munkar dan Nakir ini datang menanya kita. Apabila kita banyak beramal soleh di dunia ini, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat ini dengan baik dan benar. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan atau ketenangan di alam kubur. Jika perbuatan buruk yang banyak kita lakukan, maka mereka akan menyiksa kita. Kemudian Malik dan Ridwan ini penjaga pintu surga dan menjaga pintu neraka. Semoga kita nanti di akhirat bertemu dengan malaikat Ridwan menjaga pintu surga dan semoga kita tidak akan pernah bertemu dengan malaikat Malik yang selaku penjaga pintu neraka. Adapun sifat-sifat malaikat ini yang perlu kita teladani, yaitu sifat-sifat malaikat ini merupakan makhluk gaib yang tidak bisa dilihat. Maka itu kita akan senantiasa selalu waspada, merasa diawasi oleh para malaikat walaupun mereka tidak terlihat tapi mereka pasti ada di sekitar kita mengawasi gerak-gerik dan perbuatan tingkah laku kita. Yang kedua, malaikat ini sifatnya selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah dengan setia. Ini juga kita perlu teladani supaya kita taat selalu kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya atau perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Allah. Kemudian
malaikat ini tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan juga waria. Kemudian malaikat ini bisa berubah wujud sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Adapun hikmah beriman kepada malaikat di antaranya ya, perbuatan manusia itu selalu dicatat dan diawasi oleh malaikat. Oleh karena itu kita akan selalu berhati-hati dan senantiasa melakukan hal-hal baik atau amal-amal soleh sehingga semua bisa memahami. Dan untuk lebih jelasnya silahkan membaca buku, membaca referensi yang lain tentang malaikat ini, atau silahkan menonton video yang ada di YouTube misalnya ya, atau di internet. Akan banyak sekali cerita-cerita tentang malaikat ini, atau membaca Al-Qur'an ya. Di sana banyak sekali dalil nakli yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi. Banyak juga yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Sekali lagi, dengan waktu yang terbatas ini, semoga kita semua bisa paham, bisa mengerti, lebih-lebih lagi bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti, meneladani sifat-sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat khianat. Sekian, mohon maaf dari saya jika ada salah hilapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.